셋, 별. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Khairunisa dari kelas MBSE Program Studi Manajemen Syariah dengan NIM 21403043. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi jual beli dalam syariah. Nah, poin pertama yaitu pengertian jual beli. Jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arabnya biasa dengan disebut kata al-bay. Artinya yaitu saling menukar. Secara terminologi, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Definisi yang dapat saya pahami, inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang memiliki nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Salah satu pihak menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang. Sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syarak dan disepakati, Islam mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep riba. Allah adalah zat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan, bahwa dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat maka diperbolehkan. Sebaliknya, jika dalam terdapat kerusakan dan mudarat, maka Allah mencegah dan melarang melakukannya. Nah, poin selanjutnya saya akan membahas tentang landasan materi dalam jual beli, yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nah, contoh penjelasan dari ayat yang telah saya bacakan tadi yaitu orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu dipenuhi neraka, mereka kekal di dalamnya. Selanjutnya yaitu rukun jual beli. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli ada 5. Yang pertama adalah adanya penjual, yang kedua adanya pembeli, yang ketiga adanya uang, yang keempat adanya barang, dan yang terakhir adanya ijab kabul. Berikutnya yaitu ada syarat jual beli. Yang pertama,
adanya penjual dan pembeli. Mereka merupakan orang yang sudah balik dan sudah berakal. Jadi transaksi jual beli itu tidak sah apabila ada salah satu penjual atau salah satu pembeli itu gila. Terus yang kedua, atas kehendak diri sendiri, bukan karena paksaan dari orang lain. Yang ketiga, penjual dan pembeli paling tidak ada 2 orang dan dianggap tidak sah jika penjual beli yang dilakukan sendiri. Selanjutnya yang keempat, barang yang dijual harus milik sendiri dan secara sempurna. Jadi kita tidak boleh mengambil hak barang orang lain terus kita miliki secara secara tidak baik terus kita jual, itu tidak boleh. Selanjutnya yang kelima, harus ada kejelasan wujud barang yang dijual serta dapat diserahkan. Jadi kita itu harus melihat bagaimana kondisi fisik barang tersebut. Terus yang keenam, barang dagangan harus suci zatnya menurut syarak. Tidak sah memperjualbelikan segala sesuatu yang haram zatnya. Dan yang terakhir adalah barang yang diperjualbelikan harus didapatkan dengan cara yang halal. Selanjutnya yaitu jual beli yang dilarang dalam syariah. Yang pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah atau batal, yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dengan rukun-rukunnya. Yang kedua, jual beli yang sah dalam hukumnya, namun terdapat beberapa faktor yang menghalangi kebolehan jual beli. Misalnya jual beli yang belum memiliki kejelasan, sesuatu yang hanya dikira-kira atau samar haram untuk diperjualbelikan karena berpotensi untuk menimbulkan kerugian baik pada pihak penjual maupun pihak pembeli. Samar-samar yang dimaksud di sini adalah ketidakjelasan dalam hal harga, kualitas, dan kuantitas, masa pembayaran, dan ketidakjelasan yang lain. Nah, contoh jual beli yang dilarang karena ketidakjelasannya, yang pertama, jual beli buah-buahan yang belum terlihat hasilnya. Nah, jual beli buah-buah mangga misal masih dalam bentuk bunga yang akan dipanen pada saat mangga itu sudah tua atau matang, kita tidak tahu kondisi mangga tersebut layak dijual atau tidak. Yang kedua, jual beli barang yang belum terlihat, misalnya jual beli anak hewan ternak yang masih berada di dalam kandungan induknya. Kita kan tidak tahu kondisi anak dari hewan tersebut layak diperjualbelikan, misal seperti fisiknya yang cacat. Atau ketiga, jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang dalam ijab kabulnya mengartikan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli serta dapat merugikan. Keempat, jual beli yang dapat memicu munculnya kemudaratan, misalnya penjual patung. Nah, itu kan di dalam Islam kita tidak boleh membeli patung kalau untuk disembah, kecuali kalau kita membeli patung sebagai hiasan rumah atau hiasan dimanapun itu, nah itu boleh. Yang keenam, jual beli muhalakah, yaitu jual beli tanaman yang belum dipanen atau masih di sawah atau ladang. Yang ketujuh, jual beli muhadarah, yaitu jual beli buah yang masih hijau atau belum pantas dipanen. Yang kedelapan yaitu jual beli mulasama, yaitu jual beli dengan cara menyentuh. Misalnya ada seseorang yang menyentuh sehelai kain, maka ia wajib membelinya. Nah, yang terakhir jual beli munazabah, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara lempar-melempar. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.